pensil ini gak masuk, ayo kita jalan-jalan. Yuk. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam. Hai. Kita dari kelompok 1. Karena tadi pensil nggak masuk botol, jadi kita bakal nge-explore Natural Hill. Nah, penasaran kan ada apa aja sih di sini? Yuk ikutin petualangan kita. Kita akan trekking menuju ke curug. Curug apa itu? Anomali. Curug Anom. Jing 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 jering. Curug Anomali. Mari kita mulai. Perjalanannya mulai dari si genteng hijau ini. Let's go. Nggak kepencet. Biasalah. Ayo kita mulai guys. Perjalanan ini aktif semua ya guys. Oke, ini jalan. Nah, jadi tujuan kita ngobrolan kali ini adalah untuk mempelajari lebih dalam hal terkait ekosistem. Ada yang masih ingat gak sih ekosistem itu apa? Bener banget. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian udah tahu kan kalau ekosistem itu terbagi menjadi ekosistem daratan dan ekosistem akuatik berdasarkan lingkungannya. Nah, coba deh kalian lihat. Kalau ekosistem yang ada di sini kira-kira termasuk ke dalam ekosistem daratan atau akuatik ya? Nah, ekosistem yang ada di sini termasuk ke dalam ekosistem akuatik ya. Ekosistem akuatik ini dibagi lagi menjadi ekosistem air tawar, air laut, estuari, pasir pantai, pantai batu, terumbu karang, dan juga laut dalam. Berdasarkan pengamatan dari sini, pasti udah tahu dong kalau destinasi yang kita datangin ini masuknya ke dalam ekosistem air tawar. Kira-kira kenapa ya? Nah, sini biar aku yang jelasin. Jadi, air terjun ini termasuk ke dalam ekosistem air tawar karena aliran air terjun berasal dari sungai atau sumber air tawar lainnya. Gitu ya, BTW komponen ekosistemnya banyak banget ya. Mulai dari komponen biotiknya, ada jamur, semut, capung, tumbuhan paku, dan masih banyak lagi pastinya. Kalau komponen abiotiknya ada apa aja ya? Nah, kalau yang bisa kita lihat dari video ini sih ada air, batu, cahaya matahari, dan udara yang nggak bisa kita lihat. Hehehehe. Lihat-lihat, ada tonggeret yang lagi lalu lalang di tanaman jambu tangkalah. Ada kupu-kupu yang lagi lalu lalang di atas bunga-bunga juga. Nah, Cak, yang barusan kamu sebutin itu merupakan bentuk dari interaksi makhluk hidup. Tonggeret dan tanaman jambu tangkalak merupakan interaksi parasitisme. Karena tonggeret berperan sebagai hama yang menghisap cairan tanaman. Sedangkan interaksi antara kupu-kupu dan bunga merupakan jenis simbiosis mutualisme. Karena kedua belah pihak diuntungkan. Nah, bener banget. Selain simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme yang disebutin Eca dan Akil tadi, ternyata masih banyak loh macam-macam interaksi makhluk hidup. Mulai dari predasi, kompetisi intraspesies, kompetisi interspesies, dan simbiosis komensalisme. Yuk kita bahas satu-satu contohnya. Mulai dari predasi yang dicontohkan capung yang memangsa tonggeret muda dalam upaya membantu menjaga keseimbangan populasi dan mengontrol jumlah tonggeret. Nah, untuk contoh dari kompetisi intraspesies ialah para semut yang bersaing untuk mendapatkan makanan. Kemudian untuk contoh dari kompetisi interspesiesnya ialah siput air dan keong air yang berebut tempat untuk bertelur. Nah, yang terakhir, contoh dari simbiosis komensalisme adalah laba-laba dengan tanaman di sekitar curug.
yang mana laba-laba akan membuat jaring di antara dedaunan tanaman sebagai media penangkap mangsa tanpa merugikan ataupun menguntungkan tanaman yang ada. Nah, selanjutnya aku akan membahas rantai makanan nih. Berdasarkan hasil pengamatan kita kemarin, kita menemukan lumut yang berperan sebagai produsen dan kecebong sebagai konsumen. Lumut sebagai produsen berfungsi sebagai sumber makanan bagi kecebong. Selain kecebong, ada juga siput air yang berperan sebagai konsumen lainnya. Untuk dekomposer yang kita temukan adalah jamur. Nah, kalau ada makhluk yang mati, disitulah jamur akan berperan. Dan yang terakhir, detritivore. Detritivore yang kita temukan adalah cacing tanah. Nanti cacing-cacing tanah ini akan memakan sisa-sisa organik di tanah. Makanya dia berperan sebagai detritivore. Wah, semakin dilihat makin cantik aja ya air terjun ini. Adem banget ya suaranya. Tapi tahu gak sih, kalau di balik cantiknya air terjun ini, ada daur biogeokimia yang merupakan siklus perpindahan unsur kimia melalui komponen biotik dan abiotik di bumi. Nah, di setiap ekosistem pasti bakal punya berbagai macam daur biogeokimianya loh. Seperti di Natural Hills ini yang memiliki daur nitrogen dan karbon yang didukung oleh kehadiran detrivore dan dekomposer. Tidak hanya itu saja, ada juga daur air yang pasti ada, karena air terjun adalah bagian langsung dari proses siklus air, guys. Kemudian ada juga daur fosfor dan daur sulfur nih guys. Salah satu faktor pendukung adanya daur fosfor dan sulfur adalah kehadiran bebatuan yang mengandung sulfur ataupun fosfat saat terjadi pelapukan batu yang mengandung fosfat ataupun sulfur di sekitar air terjun. Batu akan melepaskan fosfat ataupun sulfur ke air dan tanah guys. Nah, dia itu sebenarnya masih bisa. Yeping mulu. Udah yeping, ngos-ngosan lagi. Sini deh biar aku jelasin lagi kenapa sih bambu bisa tetap keras walaupun udah dipotong dari akarnya. Nah, jadi ini tuh gara-gara dinding sel bambu udah mengeras oleh lignin, yang mana lignin ini bikin batang keras, tahan patah, dan tahan busuk. Jadi walaupun udah dipotong dan sel-selnya mati, struktur bambu tetap kokoh. Nah, itu dia rahasia kekuatan bambu. Nah, gimana petualangan kita tadi? Seru banget kan? Nah, dari petualangan ini kita bisa tahu nih kalau ternyata ekosistem itu ada banyak banget. Nah, segitu aja petualangan kita hari ini. Sampai jumpa di petualangan hari berikutnya. Bye. Dadah.